Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Ansori dengan NIM 1900585, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD dan Rika Sartika MPD. Sebelumnya, saya ingin berbagi beberapa manfaat selama mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Yang pertama, saya menjadi mengetahui mengenai hakikat konflik secara jelas. Yang kedua, saya menjadi mengetahui mengenai berbagai macam konflik beserta dengan penjelasannya. Yang ketiga, saya menjadi mengetahui segala hal yang berkaitan dengan konflik, mulai dari nilai positif, sumber konflik, persepsi, hingga pendekatan terhadap konflik. Yang keempat, saya menjadi mengetahui mengenai strategi hingga pemecahan masalah atau konflik. Dan yang kelima, memberikan pengaruh terhadap implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan pengaruh terhadap diri pribadi menjadi lebih peka terhadap suatu konflik dan menjadi lebih bijak dalam merespon atau menanggapi suatu konflik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Konflik selalu berhubungan dengan kondisi pada suatu masa. Dan dalam hal ini, pada masa pandemi COVID-19, muncul berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang cepat dan masif di segala sektor kehidupan. Hal ini menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, baik secara intrapersonal maupun interpersonal, ataupun konflik vertikal dan horizontal. Salah satu konflik saat pandemi COVID-19 pada masa new normal adalah konflik interpersonal, yang berupa konflik antara anak usia dini dengan orang tuanya ketika menghadapi pembelajaran online pada masa new normal saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, membuat sebuah keputusan dalam dunia pendidikan ketika dalam masa pandemi saat ini, yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh yang harus dilaksanakan oleh semua tingkatan satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang terbilang pertama kali diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai suatu tindakan pencegahan COVID-19. Belum adanya pengalaman dan acuan dalam pelaksanaannya membuat semua pihak mendapat tantangan dalam melaksanakan kebijakan ini. Dan yang paling mendapatkan tantangan dan kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah tingkat satuan sekolah dasar. Tantangan ini bukan hanya dirasakan oleh guru dan murid saja, tetapi melibatkan orang tua. Siswa sekolah dasar yang pada dasarnya belum memiliki keterampilan dalam pembelajaran jarak jauh yang harus menggunakan teknologi seperti gadget, membuat mereka kesulitan dalam memahami pembelajaran, sehingga tidak maksimalnya hasil dari pembelajaran tersebut. Bagi siswa sekolah dasar, pembelajaran jarak jauh ini menimbulkan konflik interpersonal antara orang tua dengan anak yang pada statusnya sebagai siswa. Baru-baru ini, banyak beredar informasi bahwa orang tua sangat kerepotan dalam mendampingi anaknya saat pembelajaran jarak jauh, sehingga tak jarang ada orang tua yang memarahi anaknya karena sulit dibimbing dan orang tua tidak sabar dalam membimbing. Tak jarang pula, orang tualah yang mengerjakan tugas anaknya karena siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran. Hal ini pun berakibat pada menurunnya semangat anak dalam belajar. Tindakan memarahi atau mengatur anak bisa menjadi awal anak tidak serius dalam pembelajaran karena merasa terbebani dan rasa takut apabila melakukan kesalahan. Respon yang dapat dilakukan dalam menghadapi konflik tersebut yaitu dengan respon berprinsip, yaitu suatu respon dengan memecahkan konflik secara konstruktif, sehingga kedua belah pihak
itu sifatnya sebagai pemenang. Orang tua dapat memahami terlebih dahulu keinginan anak ketika malas belajar, dan orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak secara baik-baik tanpa harus menggunakan emosi. Membuat suatu komitmen dengan anak juga dapat menjadi sebuah hal yang baik, di mana pemberian reward atas keberhasilan anak akan memberikan dampak positif bagi anak. Dan orang tua merasa senang melihat anaknya terpacu semangat belajarnya. Respon yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi konflik tersebut agar dapat menghasilkan nilai positif, yaitu orang tua harus bisa sabar dan mendampingi anak dengan maksimal agar mendapatkan pendidikan yang baik walaupun berada di rumah. Sikap sabar akan memberikan ketenangan bagi anak dan merasa nyaman ketika belajar dan mendampingi anak secara maksimal, dengan artian tidak membiarkan berjuang sendirian, tidak menelantarkan, tidak peduli. Kemudian membantu mereka dalam belajar akan membuat anak lebih mudah dalam menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh ini. Respon tersebut dapat menghasilkan nilai positif, yaitu orang tua akan lebih sadar dan peka jika mendidik seorang anak bukanlah kewajiban sekolah saja, tetapi kewajiban orang tua yang tidak akan pernah hilang sampai akhir hayat. Orang tua akan lebih bisa menghargai para pendidik yang memiliki jasa yang besar. Respon tersebut pula akan memberikan nilai positif yang lain, berupa orang tua akan bisa lebih menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi orang tua untuk bisa diberikan kepada anak-anaknya.